Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru podcast Ngobrol Ekonomi. Hari ini kita bakal bahas isu yang cukup hangat. Kenapa dolar makin kuat dibanding rupiah dan apa aja dampaknya ke ekonomi kita? Topik yang sangat relevan nih, karena kita semua, langsung atau nggak langsung, pasti kena imbasnya. Mulai dari harga barang sampai investasi. Betul. Nah, banyak yang nanya, kenapa sih dolar bisa menguat sementara rupiah malah melemah? Jadi gini, salah satu penyebab utamanya adalah kebijakan suku bunga tinggi dari The Fed. Investor global jadi lebih tertarik simpen duitnya di aset dolar. Karena keuntungannya lebih menarik gitu ya. Persis, permintaan dolar naik, otomatis nilainya juga ikut menguat. Dan ini bukan cuma Indonesia yang kena, tapi banyak negara lain juga ngalamin hal yang sama. Tapi emang ada faktor dalam negeri juga yang bikin rupiah makin lemah. Ada, misalnya defisit neraca perdagangan, ketidakpastian politik, dan keluarnya dana asing dari pasar modal kita. Oke, nah pertanyaan besarnya, buat kita di Indonesia, ini ngaruhnya kemana aja? Dampaknya lumayan luas. Pertama, ke harga barang impor. Karena kita bayar pakai dolar, harga jadi lebih mahal kalau kursnya naik. Berarti kayak BBM, alat elektronik, dan obat-obatan gitu ya? Betul banget, terutama barang-barang yang bahan bakunya harus diimpor. Kalau harganya naik, produsen bisa naikin harga jual ke konsumen. Akhirnya inflasi deh. Dan masyarakat jadi makin berat biayanya. Tapi di sisi lain, eksportir justru bisa diuntungkan ya. Nah, ini menarik. Buat eksportir, nilai tukar yang tinggi justru bikin mereka dapat lebih banyak rupiah dari tiap dolar yang mereka terima. Jadi tergantung posisi ya. Ada yang rugi, ada yang untung. Iya, tapi secara keseluruhan, kalau rupiah terus melemah, itu nggak bagus buat stabilitas ekonomi nasional. Nah, pertanyaannya sekarang, pemerintah dan BI bisa ngapain buat jaga situasi? BI biasanya intervensi dengan jual cadangan devisa atau naikin suku bunga. Tujuannya supaya investor asing tetap tertarik taruh duit di Indonesia. Dan dari sisi pemerintah, Mereka bisa kurangi impor yang nggak penting, dorong ekspor, dan pastikan pasokan barang-barang penting tetap aman. buat masyarakat sendiri, apa yang bisa dilakukan? Yang utama sih jangan panik, tapi mulai lebih bijak dalam belanja dan ngatur keuangan. Misalnya kurangi konsumsi barang impor dan pertimbangkan investasi yang lebih tahan terhadap fluktuasi nilai tukar. Contohnya emas atau obligasi negara? Iya, atau bahkan simpan sebagian dana dalam bentuk dolar kalau memungkinkan. Wah, penjelasannya jelas banget dan tetap santai. Makasih banyak udah ngobrol bareng hari ini. Sama-sama. Semoga obrolan ini bisa bantu teman-teman makin paham soal dinamika ekonomi yang terjadi. Oke deh, buat yang dengerin, jangan lupa follow Ngobrol Ekonomi biar nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.